Shalom, perkenalkan nama saya Delvina Natalia Kapo dengan NIM 2314201105. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah farmakologi keperawatan dengan materi root pemberian obat. Pada dasarnya, dokter dapat memberikan obat-obatan kepada pasien melalui berbagai jalur administrasi seperti secara oral, topikal, rektal, okular, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas serta meminimalkan risiko efek samping yang bisa muncul. Secara umum, root pemberian obat dapat dibedakan berdasarkan 3 faktor utama, di antaranya adalah bagian tubuh yang perlu diobati, kandungan obat, serta reaksi obat saat masuk ke dalam tubuh. Kita masuk dalam cara pemberian obat, yaitu secara oral. Root pemberian obat secara oral adalah dengan cara memasukkan obat ke dalam mulut dan menelannya, sehingga obat bisa dicerna dan diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Root ini biasanya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair, kapsul, tablet kunyah, dan sebagainya, yang dikonsumsi melalui mulut. Obat yang dikonsumsi secara oral akan melalui proses penguraian oleh organ pencernaan, khususnya organ hati sebelum obat diedarkan ke dalam darah. Secara sublingual dan bukal, root sublingual dan bukal adalah jalur administrasi obat yang dilakukan dengan menempatkan obat di bawah lidah atau sublingual atau bagian dalam pipi atau bukal. Melalui root ini obat dapat langsung terserap dan masuk ke dalam pembuluh darah vena di rongga mulut. Secara parental atau suntikan, jalur administrasi obat berikutnya adalah secara parental atau melalui suntikan atau injeksi. Berdasarkan bagian tubuh yang disuntik, pemberian obat melalui suntikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti masing-masing penjelasannya. Subkutan, obat akan disuntikan ke jaringan lemak yang berada di tepat di bawah kulit. Salah satu contoh obat yang diberikan melalui cara ini adalah obat yang mengandung hormon insulin. Yang kedua, intramuskular. Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan obat secara langsung ke jaringan otot pada lengan atas, bokong, atau paha. Intravena dilakukan dengan menyuntikkan cairan yang mengandung obat secara langsung ke pembuluh vena. Pemberian obat secara intravena yang terus-menerus disebut juga dengan infus. Intratekal, obat akan disuntikan melalui jarum yang sudah dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang di area pinggang. Biasanya root injeksi ini diperlukan untuk obat yang berfungsi untuk mengatasi penyakit pada otak, tulang belakang, dan lapisan pelindungnya. Secara topikal, salah satu jalur administrasi obat yang sering digunakan adalah pemberian obat secara topikal atau melalui kulit. Melalui cara ini, obat diserap secara langsung oleh permukaan kulit dan efeknya dapat langsung dirasakan oleh bagian tubuh yang diobati. Obat-obat yang diberikan secara topikal biasanya berbentuk salep, lotion, gel, krim, bedak atau plester yang ditempelkan pada kulit, atau transdermal patch. Secara rektal, root pemberian obat secara rektal dilakukan dengan memasukkan obat tertentu melalui dubur. Obat ini biasanya ditunjukkan bagi pasien yang tidak bisa mengonsumsi obat secara langsung, mengeluhkan mual dan muntah parah, dan harus menjalani puasa sebelum serta sesudah operasi. Jenis obat yang diberikan secara rektal disebut sebagai suppositoria. Obat ini berbentuk padat dan mengandung zat sejenis lilin yang mudah terurai saat masuk ke dalam dubur dan diserap dengan cepat oleh pembuluh darah di dinding rektum. Secara okular, pemberian obat secara okular adalah jalur administrasi obat yang dilakukan melalui mata. Obat yang diberikan secara okular biasanya berbentuk cairan, gel, atau salep. Rute pemberian obat ini umumnya dilakukan untuk menangani gangguan mata seperti konjungtivitis atau glaukoma. Secara vaginal, pemberian obat secara vaginal dapat dilakukan untuk menangani pasien wanita yang baru menopause dan mengeluhkan kondisi tertentu seperti vagina kering, nyeri, dan kemerahan. Melalui cara ini, obat akan diserap secara perlahan melalui dinding vagina. Obat yang diberikan secara vaginal biasanya berbentuk tablet, krim, gel, salep, dan pessary
atau perangkat yang lembut yang dapat dilepaskan dan dimasukkan ke dalam vagina. Secara nasal, pemberian obat secara nasal dilakukan dengan menghirup obat tertentu melalui hidung. Obat tersebut kemudian akan diserap oleh selaput lendir tipis di saluran hidung, lalu masuk ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Umumnya, obat yang diberikan secara nasal perlu diubah menjadi berbentuk droplet atau tetesan kecil yang diatomisasi. Beberapa contoh obat yang dapat diberikan secara nasal adalah kalsitonin atau untuk menangani osteoporosis, sumatriptan untuk migrain, dan kortikosteroid untuk rinitis alergi. Itulah penjelasan video singkat dari saya tentang rute pemberian obat. Sekian dan terima kasih.